Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Mardatila, NIM 2020121025 dari kelas akuntansi 3A. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai komunikasi lisan sebagai tugas dari mata kuliah komunikasi bisnis. Baiklah, mari kita langsung saja ke materinya. Sebelum ke materinya, sebagai pengantar saya akan menjelaskan apa sih itu bahasa. Jadi bahasa adalah sistem simbol yang paling banyak digunakan di dalam komunikasi antar manusia sehari-hari. Oleh karena itu, keterampilan komunikasi lisan berupa berbicara dan mendengarkan, dan komunikasi tulisan berupa menulis dan membaca, sangatlah penting. Keempat kegiatan komunikasi tersebut membutuhkan keterampilan tertentu yang tidak semua orang bisa melakukannya. Pokok bahasan ini mempelajari berbagai prinsip, teori, permasalahan, faktor-faktor penentu, dan kiat-kiat tertentu tentang keempat keterampilan dasar komunikasi tersebut. Komunikasi lisan berupa tulisan. Yang pertama, manusia lebih banyak melakukan komunikasi lisan seperti berbicara dan mendengarkan dibandingkan komunikasi tulisan seperti menulis dan membaca. Menurut Parket et al. Tahun 1981 dalam Tub dan Moss tahun 1997. Yang kedua, komunikasi menyampaikan lebih membangkitkan dibandingkan dengan menerima. Menurut Crane et al. Dalam Tubbs dan Moss tahun 1997. Urutan kegiatan komunikasi. Perilaku membangkitkan. Urutan pertama yaitu berbicara, sedangkan yang kedua yaitu menulis, urutan ketiga mendengarkan, dan yang terakhir yaitu membaca. Dalam diagram di samping dapat diketahui bahwa kegiatan komunikasi mendengarkan lebih banyak, yaitu sebesar 53% dibandingkan dengan yang lain seperti membaca yang memiliki persentase 17%, berbicara 16%, dan menulis 14%. Lalu, apa sih itu komunikasi lisan? Jadi, komunikasi lisan adalah proses penyampaian pesan dengan cara mengucapkan kata-kata melalui suatu medium langsung kepada penerima seperti saat orang bercakap-cakap secara tatap muka atau melalui media seperti telepon, komputer, dan lain sebagainya. Keterampilan dasarnya berupa berbicara dan mendengarkan. Komunikasi lisan dalam komunikasi antar manusia. Yang pertama, merupakan keterampilan berkomunikasi yang pertama kali dipelajari manusia. Kedua, merupakan era paling awal komunikasi antar manusia setelah era isyarat dan lambang. Ketiga, sangat berperan dalam kehidupan manusia sejak masa tradisi retorika di Yunani hingga masa pemanfaatan bagi kampanye politik seperti era Hitler, Mussolini, dan lain sebagainya. Berbicara efektif yaitu pembicaraan harus dapat didengar dan dipahami dengan baik dan benar maknanya oleh penerima. Melatih berbicara sering sulit karena 1. Manusia tidak memiliki alat khusus untuk bicara yang bisa dilatih secara fisik. 2. Kata-kata yang dilontarkan langsung hilang di udara. Jenis-jenis berbicara. 1. Berdasarkan situasi dibagi menjadi 2, yaitu berbicara informal dan berbicara formal. Berbicara informal seperti tukar pengalaman, percakapan, menyampaikan berita, menyampaikan pengumuman, bertelepon, dan lain sebagainya.
Sedangkan berbicara formal seperti perencanaan dan penilaian, ceramah, interview, prosedur parlementer, dan bercerita. 2. Berdasarkan tujuan seperti berbicara menghibur, menginformasikan, menstimulasi, meyakinkan, dan menggerakkan. 3. Berdasarkan jumlah penyimak seperti berbicara antar pribadi atau empat mata, berbicara dalam kelompok kecil, ataupun berbicara dalam kelompok besar atau massa. 4. Berdasarkan peristiwa khusus seperti pidato presentasi, penyambutan, dan pidato perpisahan yang berisi kata-kata perpisahan. 5. Berdasarkan metode penyampaian, yaitu penyampaian secara mendadak atau impromptu, yaitu berbicara tanpa rencana yang harus berbicara di depan suatu forum. Mungkin karena menggantikan pembicara yang tidak datang atau karena alasan lain. Penyampaian berdasarkan catatan kecil. Penyampaian berdasarkan hafalan, yaitu ada naskah tapi sudah dihafalkan sehingga pada saat berbicara tidak membacanya. Penyampaian berdasarkan naskah, yaitu berbicara dengan cara membacakan naskah yang dibawa. Mengembangkan keterampilan berbicara. Berbicara memerlukan keterampilan khusus, perlu latihan, terutama 1. Mengkode materi ke dalam kata-kata lisan. 2. Menyampaikannya dengan benar dan sesuai. 3. Mengembangkan empati terhadap pendengar. Teknik berbicara efektif. 1. Bahasa. Berupa bahasa yang efektif, tata bahasa benar, serta kosakata yang bervariasi. 2. Materi yang disampaikan jelas, sesuai, dikenal, minat, dan terasosiasikan. 3. Cara atau gaya berbicara seperti pengucapan, penampilan, dan gerak-gerik. 4. Penampilan berbicara seperti postur tubuh, pakaian, dan perhiasan, serta gerak-gerik. 5. Hubungan dengan pendengar supaya mengenal, melibatkan, tidak mendominasi, menghargai, dan lain sebagainya. 6. Suasana pembicaraan harus dapat membangun keakraban, sesuai tujuan, dan sesuai lingkungan. Mendengarkan. Mendengarkan melibatkan 4 unsur menurut Tubbs dan Moss tahun 1997, yaitu 1. Mendengar adalah penerimaan rangsangan pendengaran atau aural stimuli. 2. Perhatian, yaitu memperhatikan rangsangan tertentu dan mengabaikan rangsangan lainnya. 3. Memahami adalah pemberian makna pada yang didengar. 4. Mengingat, yaitu menyimpan informasi untuk diperoleh kembali. Jenis-jenis mendengarkan menurut Tubbs dan Moss tahun 1997 yaitu 1. Mendengarkan yang menyenangkan atau pleasurable listening, seperti ketika bercakap-cakap, bercanda, mendengarkan hiburan di radio, nonton TV, dan lain sebagainya. 2. Mendengarkan secara diskriminatif, yaitu fokus mencari informasi-informasi tertentu, misalnya saat kuliah, mendapatkan tugas mencari berita di radio atau televisi. 3. Mendengarkan secara kritis, yaitu mendengarkan sambil aktif menelisik, mengevaluasi, mencari benar salahnya, kekuatan kelemahannya, misalnya dalam sidang pengadilan. 4. Mendengarkan dengan empati, yaitu mendengarkan yang tersirat, ikut merasakan emosi pembicara, seperti saat mendengarkan keluh kesah teman. Mengefektifkan mendengarkan. Menurut DeVito tahun 1997. 1. Mendengarkan partisipatif dan pasif. 2. Mendengarkan secara empatik dan objektif. 3. Mendengarkan tanpa menilai dan mendengarkan secara kritis. 4. Mendengarkan secara dangkal dan secara dalam. Hambatan mendengarkan menurut DeVito tahun 1997.
1. Sibuk dengan diri sendiri, yaitu sibuk hal lain yang tidak berhubungan, seperti memainkan rambut, menggambar, dan lain sebagainya. 2. Sibuk dengan urusan eksternal, misalnya memikirkan yang tidak ada di tempat, mendengarkan atau melamun. 3. Mempertajam atau sharpening, yaitu hanya memperhatikan hal-hal tertentu. 4. Asimilasi, yaitu merekonstruksi yang didengar sesuai sikap, prasangka, kebutuhan, dan nilai-nilai sendiri. 5. Faktor kawan atau lawan yang mendistorsi pesan karena sikap kepada pembicara. 6. Mendengar yang diharapkan, yaitu mengasosiasikan yang didengar dengan sikap yang sudah terbentuk. Itulah materi dari komunikasi lisan. Apabila ada salah kata, baik dalam pengucapan maupun tulisan dalam PPT saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.